Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Pintar Beasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin ke teman-teman tentang rahasia mendaftar KIP Kuliah 2024. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang rahasia atau apa sih yang dilakukan oleh kakak-kakak yang udah lolos KIP Kuliah itu, simak terus videonya. Oke, teman-temanku semuanya, kita langsung lanjut aja ke slide selanjutnya. Bahwa di sini video ini ya teman-teman dibuat berdasarkan survei. Jadi ini bukan pendapat Kak Dadan doang, tapi berdasarkan pendapat dari teman-teman kita yang sudah lolos gitu ya. Dari teman-teman aku di PB University, dari berbagai macam program studi, ada dari kimia, fisika, kemudian biologi, komputer, kemudian ada dari GFM, statis dan lain sebagainya. Itu yang memberikan responden. Dan di sini aku minta ke 15 orang teman aku dan menjawab seperti itu. Nah, isi surveinya itu apa? Jadi aku membuat dua pertanyaan, yaitu mana sih yang lebih penting antara wawancara atau pemberkasan? Dan yang kedua, apa sih yang mereka lakukan sehingga bisa lolos KIP Kuliah 2023? Yang mana tujuannya bisa menjadi sebuah template buat teman-teman tahun 2024 yang mau lolos juga gitu. Khususnya buat teman-teman nanti yang dari jalur SNBT, jalur mandiri ataupun yang mau mendaftar di perguruan tinggi swasta. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ini ya teman-teman hasil dari survei yang sudah aku lakukan seperti itu. Nah, ternyata dari 14 orang menjawab yaitu pemberkasan ternyata yang penting, dan satu orang menjawab keduanya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, ini yang pertama yang pemberkasan. Kenapa sih mereka bisa menyebutkan penting? Karena teman-teman ternyata di IPB itu ada yang sudah maksudnya tuh ada yang nggak sampai wawancara, hanya berada di tahap pemberkasan gitu, dan itu dinyatakan lolos. Nanti ada pengumuman, tapi nggak di awal ya, nggak di awal udah dinyatakan lolos, nggak gitu, tapi nanti pengumumannya berbarengan sama orang yang diwawancara. Cuman yang digaris bawahi adalah ada orang yang tidak wawancara tetapi cuman di tahap pemberkasan. Mungkin mereka menyebutkan itu gitu ya, kenapa penting pemberkasan itu. Tapi di sini ada yang keduanya ya, ada yang pemberkasan dan wawancara, karena mungkin dia dapat sesi wawancara gitu teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan ada sesi wawancara, dan wawancara itu penting juga karena untuk memvalidasi, untuk membenarkan, bukan benarkan, tapi lebih ke untuk meng-cross check ulang gitu ya data-data kita dari pemberkasan sebenarnya gitu tujuan dari wawancara itu. Dan untuk meyakinkan ya gitu apakah emang benar nih anak orang ini pengen banget gitu ya dapat beasiswa KIP kuliah ini atau bagaimana seperti itu. Nah, yang kedua yaitu rahasianya. Oke, kita lebih sekarang ke fokus utamanya gitu ya. Rahasianya itu apa gitu ya, sehingga mereka bisa lolos di KIP Kuliah 2023 seperti itu. Nah, yang pertama yaitu memberikan keterangan yang detail dan sesuai fakta. Ini penting banget ya, benar teman-teman, aku juga setuju. Karena kalau misalkan kita memberikan keterangan yang detail dan juga sesuai fakta, kita itu akan lebih bahagia, kalau apa ya istilah aku, lebih tenang gitu ya kalau misalkan nanti disuruh wawancara ataupun survei ke rumah dan lain sebagainya. Jadi memang harus memberikan keterangan yang detail dan juga sesuai dengan fakta. Oke, selanjutnya di sini rahasia yang kedua menurut temen aku yaitu tidak deadline teman-teman. Ini penting banget ya, karena kemarin itu yang dari jalur SNBP kalau kalian lihat banyak orang yang telat mensinkronisasi. Ini ya, ini penting banget ya Allah, sinkronisasi ini ya teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang dari jalur mandiri gitu ya, mandiri nanti jangan lupa sinkronisasi dengan web KIP Kuliah Kemdikbudnya. Karena nanti kalau misalkan udah tersinkron itu, jadi di akun di perguruan tinggi itu udah punya data teman-teman yang mendaftar sebagai pelamar KIP Kuliah seperti itu. Jadi jangan sampai deadline ya, apalagi nanti kalau misalkan lagi registrasi ulang juga gak boleh deadline ya teman-teman. Segera persiapkan segala sesuatunya dari sekarang seperti itu.
Terus ini yang ketiga dari teman kita ada mengupload prestasi katanya teman-teman. Ya benar, prestasi ini sebenarnya opsional tapi bisa menambah poin plus gitu ya. Dan teman-teman, prestasi itu nggak hanya juara lomba aja. Teman-teman udah jadi ikut organisasi atau pernah ikut volunteer atau teman-teman publikasi buku, itu semua adalah prestasi. Jadi prestasi nggak hanya juara lomba aja, tapi sesuatu yang memang teman-teman output dari teman-teman kegiatan apa seperti itu gitu. Kalau Kak Dadan dulu prestasinya diceritain juga bahwa Kak Dadan itu dulu pernah jadi ketua pelaksanaan bazar gitu teman-teman. Pelaksanaan bazar, nah ini kan kayak jarang banget gitu ya orang ikut bazar dan sebagainya. Nah itu waktu itu Kak Dadan ceritain bahwa Kak Dadan itu jadi ketua bazar dan hasilnya diwakafkan ke sekolah. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi ya prestasi itu tidak hanya tentang juara lomba aja gitu. Contohnya Kak Dadan barusan tentang jadi jadi ketua bazar, itu termasuk prestasi juga seperti itu. Coba sekarang bisa teman-teman cari dan gali ya, teman-teman itu selama 3 tahun di SMA ngelakuin apa aja yang mana bisa diceritakan gitu nanti kalau misalkan ketika daftar KIP kuliah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang keempat yaitu mengikuti format pemberkasan. Yes, betul banget ya teman-teman. Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman pas registrasi ulang gitu. Nah, ini harus sesuai banget dengan format yang diberikan. Apalagi nanti waktunya juga harus tidak boleh telat. Karena kemarin Kak Dadan kan jadi kakak pendamping gitu ya di IPB University. Ini ternyata masih ada aja ya orang-orang maksudnya tuh yang telat atau yang tidak sampai ke finalisasi seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman harus perhatikan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah diterima terus registrasi ulang di perguruan tinggi masing-masing, harus sesuai dengan format pemberkasan dan juga perhatikan waktunya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu melampirkan bukti pendukung. Nah ini penting banget ya teman-teman semuanya. Apalagi teman-teman kalau misalkan di pemberkasan kayak mengupload, aduh aku itu punya PKH gitu. Nah itu penting banget, teman-teman harus upload buktinya gitu, kayak kartunya atau sesuatu yang memang membuktikan bahwa teman-teman itu dapat gitu, kayak kartu KIP selama SMA. Nah berarti di-upload itu tuh teman-teman kartu KIP-nya, terus PKH, BPNT dan lain sebagainya. Itu harus di-upload bukti pendukung, karena itu ya teman-teman yang mendukung kita untuk mendaftar KIP kuliah. Karena pada dasarnya KIP kuliah adalah beasiswa untuk orang-orang yang kurang mampu, dan itu kayak kayak KIP SMA, PKH itu kan termasuk orang-orang yang keluarga harapan gitu ya, orang-orang yang kurang mampu untuk mendapatkan sesuatu. Dan itu bisa menjadi sebuah bukti pendukung juga seperti itu. Oke teman-teman, itu aja ya video terkait 5 rahasia yang orang-orang lakukan untuk bisa lolos di beasiswa KIP kuliah. Nah untuk kedepannya silahkan kalian subscribe dulu aja channel YouTube Pintar Beasiswa ini, karena nantinya bakal aku share informasi yang penting buat kalian semuanya. Oke, siap. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa lolos ya di beasiswa manapun itu, bisa jadi beasiswa KIP kuliah atau beasiswa manapun itu, dan semoga bisa meraih impiannya masing-masing. Aku Deden Ramdhani, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.